Halo semuanya, hari ini di saluran nutrisi cerdas kita akan membahas tentang alarm kesehatan yang paling sering diabaikan yang ada di tangan kita, yaitu garis-garis vertikal pada kuku. Teman-teman jangan lagi menganggap ini sebagai masalah sepele. Ini sama sekali bukan sekadar masalah kuku, melainkan masalah organ dalam. Ini adalah sinyal peringatan bahwa hati liver kita sedang berteriak, minta tolong karena racun dan sampah yang menumpuk sedikit demi sedikit. Ketika hati sebagai pusat detoksifikasi tubuh mengalami masalah nutrisi, yang Anda makan tidak akan bisa diserap dan racun dalam tubuh tidak bisa dikeluarkan. Akibatnya berbagai penyakit kronis dan penyakit penuaan akan datang silih berganti. Jika sudah sampai pada tahap itu, uang sebanyak apapun akan sulit untuk membeli kembali kesehatan Anda. Dalam video hari ini, saya Dr. Budi Santoso akan mengajak Anda memahami secara tuntas apa sebenarnya garis-garis pada kuku ini dan apa hubungan eratnya dengan hati kita. Yang lebih penting lagi, saya akan memberitahu Anda 3 hal dalam kehidupan sehari-hari yang bisa menjadi pemicu maut bagi hati Anda. Harus benar-benar menjaga mulut Anda dan makanan harta karun apa yang perlu diperbanyak untuk membantu hati membersihkan tumpukan racun dengan mudah. Menjauhkan Anda dari penyakit hati membuat hati semakin sehat dan tubuh semakin bugar. Pengetahuan ini sangat penting, jadi mohon dengarkan sampai selesai dengan sabar. Sebelum masuk ke topik utama, jika Anda peduli dengan kesehatan diri sendiri dan keluarga, silakan klik tombol subscribe berlangganan di bawah dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan pengetahuan kesehatan praktis lainnya. Di masa depan, di sini kita hanya membahas kebenaran kesehatan yang jarang diungkapkan secara jujur oleh media arus utama. Jika Anda menyukai konten yang kami bagikan, silakan ketik angka 1 di kolom komentar. Ini adalah dukungan terhangat bagi kami untuk terus berkarya. Kami juga menyambut Anda untuk berbagi wawasan dan pengalaman di kolom komentar di bawah. Kita sering berkata bahwa detail menentukan keberhasilan atau kegagalan. Sebenarnya kesehatan tubuh kita juga sama. Banyak masalah besar awalnya muncul melalui detail-detail kecil. Kuku adalah cermin paling jujur dari kesehatan tubuh kita. Seperti apa seharusnya kuku orang yang sehat? Seharusnya permukaannya sangat halus, tidak bergelombang atau berlubang, warnanya merah muda, pucat rata berisi, dan tidak ada garis vertikal, garis horizontal, bintik putih, ataupun bintik hitam. Lantas, jika muncul garis vertikal di kuku, apa sebenarnya artinya? Pertama, alasan paling langsung mungkin seperti yang dipikirkan banyak teman-teman, tubuh terlalu lelah. Coba ingat-ingat, apakah belakangan ini Anda sering memikirkan banyak hal bolak-balik, tidak bisa tidur di malam hari, merasa lemas, tak bertenaga, tidak bersemangat, dan kualitas tidur sangat buruk. Saat tubuh kita berada dalam kondisi kerja berlebihan, stres, dan kurang tidur dalam jangka waktu lama, penyerapan nutrisi dan sirkulasi darah akan memburuk. Kuku sebagai bagian ujung dari anggota tubuh adalah yang paling pertama tidak mendapatkan nutrisi yang cukup sehingga muncullah garis-garis vertikal. Ini ibarat tanah kering yang retak-retak. Ini adalah cara tubuh yang paling jujur memberitahu Anda, "Tuan, saya butuh istirahat, tolong tidurlah lebih awal, jangan begadang lagi." Namun jika garis vertikal ini sangat jelas, jumlahnya banyak dan bertahan selama 1 atau 2 bulan, tanpa perbaikan apapun, maka kita harus waspada terhadap kemungkinan kedua yang merupakan penyebab lebih mendalam. Hati liver Anda mungkin bermasalah. Ini bukan untuk menakut-nakuti. Dalam teori pengobatan tradisional, hubungan kuku dan hati ibarat daun dan akar pohon. Hati adalah akar dan kuku adalah daunnya. Apakah nutrisi akar itu baik? Apakah vitalitasnya kuat? Kita bisa mengetahuinya hanya dengan melihat warna dan kondisi daunnya. Ada kalimat yang sangat penting dalam kitab pengobatan klasik, hati menguasai tendon urat dan keindahannya terpancar pada kuku. Kata tendon di sini merujuk pada jaringan ikat dan otot di seluruh tubuh kita, sedangkan kuku merujuk pada kuku tangan dan kaki. Kalimat ini bermakna bahwa baik atau buruknya fungsi hati serta cukup atau tidaknya energi vital, ki hati akan terlihat secara langsung pada kuku kita layaknya bunga yang mekar. Ketika darah hati kita cukup dan fungsi hati kuat, kuku akan mendapatkan nutrisi yang cukup sehingga terlihat merah muda, halus, dan kuat. Sebaliknya, jika hati kita bermasalah, misalnya kekurangan darah hati atau aliran energi hati tidak lancar, kuku akan menjadi yang pertama, membunyikan alarm, muncul garis vertikal, menjadi kering, rapuh, mudah patah, bahkan kehilangan kilau. Alaminya. Jadi teman-teman, mulai hari ini tolong jangan lagi meremehkan perubahan sekecil apapun pada kuku Anda. Itu adalah layar indikator kesehatan internal tubuh kita, barometer kesehatan hati.
Lalu mengapa begitu hati bermasalah tubuh menunjukkan begitu banyak gejala? Karena peran hati dalam tubuh kita sangatlah krusial. Menurut pandangan medis holistik, hati memiliki dua fungsi inti utama. Pertama, mengatur kelancaran ki energi vital. Apa itu ki? Jika terdengar abstrak, Anda bisa membayangkannya sebagai sistem jaringan lalu lintas di seluruh tubuh. Hati adalah komandan atau polisi lalu lintas dari sistem ini. Ia bertanggung jawab memerintahkan energi ki seluruh tubuh agar mengalir dengan tertib dan tanpa hambatan ke setiap sudut tubuh. Kita sering berkata, energi bergerak maka darah mengalir. Energi adalah pendorong aliran darah. Jika sistem lalu lintas ini lancar, darah di seluruh tubuh baru bisa mengalir normal, membawa oksigen dan nutrisi secara presisi ke organ-organ tubuh, sekaligus membawa pergi sampah dan racun hasil metabolisme tubuh tepat waktu. Jadi hanya jika fungsi hati normal dan aliran energi lancar, barulah kita bisa bersemangat makan dengan lahap tidur nyenyak dan tubuh terasa bertenaga. Kedua, mengatur emosi. Apakah Anda pernah mengalami hal ini? Kadang-kadang merasa kesal tanpa sebab hal kecil saja membuat ingin marah, atau sering merasa dada, sesak hati, terasa tertekan dan selalu ingin menghela. Napas panjang baru terasa lega, fluktuasi emosi. Ini sebenarnya sangat berkaitan dengan hati kita. Hati bertanggung jawab menyalurkan dan mengatur emosi kita. Seseorang dengan hati yang sehat biasanya emosinya tenang dan ceria. Namun jika fungsi hati terganggu, kemampuannya melancarkan energi akan melemah. Energi akan tersumbat di satu tempat, ibarat kemacetan parah di lalu lintas kota. Dalam istilah medis, kondisi ini disebut stagnasi ki hati. Orang yang mengalami ini ibarat pipa yang tersumbat. Emosi negatif tidak bisa tersalurkan, sehingga muncul gejala seperti suasana hati murung, depresi, cemas, atau sebaliknya menjadi mudah marah dan emosional. Selain itu, kondisi ini juga disertai gejala fisik seperti migrain, sakit kepala sebelah, terutama rasa sakit berdenyut di sekitar pelipis, nyeri dan kembung, di bagian rusuk, samping dada sesak, serta rasa ada yang mengganjal di tenggorokan. Tidak bisa dibatukan keluar, tapi juga tidak bisa ditelan. Yang lebih serius, jika energi tersumbat terlalu lama, ibarat mesin mobil yang terjebak macet akan menjadi panas. Di dalam tubuh hal ini akan berubah menjadi api atau yang kita sebut hati berapi, liver fire, atau panas dalam yang parah. Begitu api hati menyala, gejalanya makin jelas. Mulut kering, mulut pahit, bau mulut sangat parah, mata merah dan kering, emosi menjadi sangat meledak-ledak, tidur malam tidak nyenyak, serta mudah mengalami tinja kering atau sembelit. Jadi teman-teman bisa melihat dari garis vertikal di kuku menuju stagnasi ki hati hingga menjadi hati berapi ini adalah proses yang berkembang selangkah demi selangkah. Kita harus segera melakukan intervensi saat bibit masalah baru muncul. Karena kita tahu masalah hati seringkali disebabkan oleh sumbatan dan api, maka dalam pola makan kita harus menghindari menyiram bensin ke dalam api. Terutama bagi teman-teman yang sudah menunjukkan gejala panas hati, berikut adalah 3 jenis makanan yang harus Anda pantang terlebih dahulu, jangan dimakan sembarangan. Jahe. Banyak orang berpikir jahe adalah benda bagus untuk menghangatkan perut dan mengusir dingin serta bumbu masak wajib. Benar bagi orang yang bertubuh dingin, jahe adalah permata. Tapi sifat jahe itu pedas dan panas. Jika Anda sendiri sudah mengalami mulut kering, lidah pecah-pecah dan emosi meledak ibarat ada api berkobar dalam tubuh makan jahe, saat ini sama saja menyiram minyak ke api. Ini akan membuat panas dalam tubuh makin menjadi-jadi dan gejala panas dalam akan semakin parah. Bawang putih. Di sini ada kesalahpahaman besar. Apakah kita harus makan banyak bawang putih untuk membunuh kuman? Pemikiran ini sangat salah. Kitab medis kuno dengan jelas mencatat bawang putih melukai hati dan merusak mata. Karena bawang putih sifat rangsangannya sangat kuat, sifatnya lebih panas daripada jahe. Bagi orang yang api hatinya sedang tinggi, makan bawang putih akan sangat memicu panas dalam tubuh. Mengonsumsi berlebihan dalam jangka panjang bukannya menjaga hati, malah bisa menyebabkan kerusakan pada hati. Tentu bukan berarti tidak boleh makan sama sekali, tapi jika Anda sedang mengalami lidah kuning, tebal, mulut pahit, dan bau mulut, Anda harus berhenti memakannya sementara waktu. Daging kambing. Daging kambing adalah makanan tonik yang baik di musim dingin untuk menambah tenaga dan darah, tapi daging kambing adalah makanan yang sifatnya sangat panas. Oleh karena itu, semua orang yang sedang dalam kondisi panas, dalam seperti sedang demam, sakit gigi, sariawan, batuk dengan dahak kuning,
tidak cocok makan daging kambing, terutama bagi penderita penyakit hati darah tinggi, atau seperti yang kita bahas tadi, orang yang emosinya sedang tidak stabil dan mudah marah. Makan daging kambing sangat mungkin membuat api hati Anda makin berkobar, tekanan darah tidak stabil, dan memperburuk kondisi. Singkatnya, selain ketiga hal di atas, semua makanan pedas dan berminyak seperti gorengan, santan kental, DHL, akan memperberat beban metabolisme hati dan mudah menimbulkan panas serta lembab di dalam tubuh, membuat hati kita kewalahan. Jika ingin hati sehat, menjaga mulut adalah langkah pertama. Setelah membahas yang tidak boleh dimakan, mari kita bahas apa yang seharusnya diperbanyak. Ada banyak harta karun penjaga hati yang tersembunyi dalam makanan sehari-hari kita. Harganya murah, tapi efeknya luar biasa. Hari ini saya Dr. Budi Santoso merekomendasikan 3 harta karun penjaga hati. Jika rutin dikonsumsi, ini bisa membantu melancarkan energi hati dan mendinginkan hati, membuat hati semakin ringan. Harta karun pertama, goji berry keci kouki. Bisa dibilang ini adalah bahan herbal yang paling akrab bagi teman-teman paruh baya. Secara medis, goji berry berwarna merah, masuk ke dalam darah, mampu masuk ke meridian hati dan ginjal. Ia memiliki fungsi sangat baik untuk menutrisi hati dan ginjal serta mencerahkan mata Yijing Mingmu. Bagi yang mengalami pinggang pegal, pusing, mata berkunang-kunang, telinga berdenging karena kekurangan yin, hati dan ginjal, bahkan untuk masalah penglihatan kabur pada lansia atau mata tua, goji berry punya efek pemulihan yang sangat baik. Bagaimana cara konsumsi terbaik? Paling sederhana adalah diseduh air. Setiap hari ambil segenggam kecil sekitar 15 gram. Masukkan ke gelas seduh dengan air hangat. Jangan air mendidih yang meletup-letup karena akan merusak nutrisinya. Diamkan 15 menit. Setelah airnya diminum, pastikan goji berry yang sudah lunak juga dimakan. Dengan begitu, nutrisinya terserap sempurna. Anda juga bisa memakannya langsung sebagai camilan, tapi batasi jangan lebih dari 20 gram sehari agar tidak panas dalam. Atau taburkan di atas bubur atau sup ayam sesaat sebelum diangkat. Harta karun kedua, kacang hijau. Kacang hijau dijuluki sebagai raja detoksifikasi dalam makanan. Mengapa bisa menyehatkan hati? Karena ia punya fungsi hebat, yaitu membersihkan panas dan membuang racun. Hati adalah organ detoksifikasi terbesar, dan sifat dingin kacang hijau membantu tubuh membuang racun panas lebih cepat. Ini ibarat mendatangkan asisten handal bagi hati, sehingga beban kerja hati berkurang drastis. Saat beban ringan, hati punya energi lebih untuk memperbaiki dirinya sendiri. Penelitian modern juga menemukan kandungan kacang hijau bisa melindungi hati, bahkan punya dampak positif mencegah perlemakan hati, fatty liver. Bagaimana cara konsumsinya? Bagi teman-teman yang emosinya mudah meledak, mulut kering, dan pahit merebus panci, sari kacang hijau adalah pilihan terbaik. Tapi ada triknya agar efek pembersihan panasnya maksimal. Jangan rebus terlalu lama sampai kacangnya pecah mekar. Cukup rebus sekitar 10 menit setelah air mendidih. Saat itu airnya masih berwarna hijau jernih, itulah saat kekuatan detoksifikasinya paling kuat. Anda bisa minum airnya yang banyak dan makan kacangnya sedikit saja. Harta karun ketiga, teh bunga. Tadi kita bahas bahwa hati suka kelancaran dan benci depresi, tekanan. Bagi teman-teman yang sering merasa dada sesak, sering menghela napas, dan suasana hati kurang baik, stagnasi ki, teh bunga yang harum adalah obat pelipur lara terbaik. Pilihan utamanya adalah teh melati dan teh mawar. Wangi melati bisa menyadarkan limpa dan mengatur energi. Mawar tidak hanya wangi, tapi juga melancarkan darah dan meredakan depresi hati. Saat sore hari merasa suntuk, seduhlah secangkir teh bunga. Cium aromanya yang lembut, nikmati perlahan, Anda akan merasa sumbatan di dada tiba-tiba menjadi lancar. Jika Anda tipe yang api hatinya tinggi, mata merah, pusing, nyeri, saya sarankan minum teh krisantemum. Efeknya sangat bagus untuk mendinginkan hati dan mencerahkan mata. Baiklah teman-teman, itulah konten yang saya bagikan hari ini. Di akhir video, mari kita rangkum poin-poin intinya. Garis vertikal di kuku adalah sinyal peringatan tubuh, mungkin tanda Anda terlalu lelah atau hati butuh perhatian. Hati adalah komandan tubuh, bertanggung jawab atas kelancaran energi darah dan emosi. Hati sehat, tubuh sehat, suasana hati pun baik. Jika muncul gejala mulut pahit, emosi meledak dan panas dalam, ingat untuk kurangi makan jahe, bawang putih, dan kambing. Jangan menambah beban pada hati. Manfaatkan 3 harta karun goji berry untuk nutrisi, kacang hijau untuk detoks, dan teh bunga untuk kelancaran emosi.
Terakhir, selain makan, saya punya 3 saran paling penting untuk teman-teman paruh baya dan lansia. Ini lebih krusial daripada terapi makanan apapun. Rawat hati perasaan dulu sebelum merawat organ hati. Saya selalu bilang obat hati terbaik adalah suasana hati yang baik. Di usia ini belajarlah berlapang dada. Kurangi kekhawatiran berlebihan tentang urusan anak cucu mereka punya jalan hidup sendiri. Hiduplah lebih banyak untuk diri sendiri, cari kebahagiaan sendiri. Pergilah jalan-jalan ke taman, mengobrol dengan kawan lama atau ikut senam pagi. Saat hati Anda senang, aliran energi Ki otomatis lancar. Ini adalah kunci emas yang tidak bisa dibeli dengan suplemen semahal apapun. Tidur. Yang cukup tidur berkualitas. Pukul 11 malam sampai 3 pagi adalah waktu piket meridian hati. Ini adalah jam emas bagi hati untuk membuang racun dan memperbaiki diri. Biasakan tidur lebih awal, jangan lagi begadang nonton TV atau main HP. Tidur yang baik membuat hati bisa bekerja dengan baik. Rajin periksa ke dokter. Jika garis vertikal di kuku sangat parah dan tidak membaik dalam waktu lama serta disertai berbagai keluhan fisik, mohon jangan menebak-nebak atau mengobati sendiri di rumah. Segeralah ke rumah sakit, temui dokter profesional untuk pemeriksaan. Ini adalah sikap paling bertanggung jawab terhadap kesehatan Anda sendiri. Kesehatan Anda adalah kekayaan terbesar Anda dan berkah terbesar bagi keluarga Anda. Mulai hari ini, mari kita bergerak bersama untuk lebih mencintai dan menjaga hati kita. Baiklah, sekian berbagi hari ini dari saluran nutrisi cerdas. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan tekan tombol like, simpan dan bagikan kepada keluarga serta teman-teman Anda. Satu tindakan kecil mungkin bisa membantu lebih banyak orang yang membutuhkan. Sampai jumpa di video berikutnya.